sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa huwa bismillahirrahmanirrahim hadhihi faridatus shadaqati allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil atau dasar tentang nisab hewan ternak yang dituliskan oleh Sayyidina Abu Bakar ketika beliau menjadi Khalifatul Rasulillah atau menjadi penggantinya Rasulullah. Beliau mewajibkan atau beliau membuat hitam di atas putih, artinya membuat jadi satu ketentuan hukum negara. Nisab tentang peternakan ini ada dalam suratnya Sayyidina Abu Bakar, dan ini ada dalam Bukhari dan juga ada dalam Muslim. Kitab Bukhari Muslim, sahihnya Imam Bukhari Muslim. Panjang memang ini, saya baca agak cepat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi faridatus shadaqah allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin. Ini adalah kewajiban sedekah yang diwajibkan oleh Rasulullah untuk orang Islam. Wallati amarallahu biha rasuluhu, dan yang diperintahkan oleh Allah terhadap Rasulnya. Faman salaha minal muslimina ala wajhiha falyu'taha. Barang siapa yang meminta sedekah dari orang-orang muslim, maka hendaklah dia melaksanakannya. Wa man sa'ala fawqaha fala yu'ta. Barang siapa yang meminta di atasnya maka tidak usah diberikan. Jadi harus sesuai dengan ketentuan ini. Fi arba'in wa ishrina minal ibili, dalam 24 onta, fama dunaha minal ghanami, dan 24 onta ke bawah maka cukup mengeluarkan kambing saja. Min kulli khamsin syatun, setiap 5 onta 1 kambing. Fa idza balagat khamsan wa ishrina, tapi kalau sudah sampai 25 ila khamsin wa syaratin, hingga 35, 25 hingga 35, maka fa fiha bintu makhadin untan, maka baru mengeluarkan onta yang namanya bintu makhad, usia 1 tahun masuk 2 tahun. Kalau masih 5 sampai orang punya onta masih 5 sampai 24, maka nggak usah ngeluarin onta, tapi kambing, keluarkannya kambing. Tapi kalau sudah 25 ke atas, sudah mulai mengeluarkan onta. 25 sampai 35, maka mengeluarkan onta bintu makhad, yaitu onta 1 tahun. Fa idza balagat sittan wa talatina ila khamsatin wa arba'ina fa fiha bintu labun. Kalau sudah sampai 36 hingga 45, maka mengeluarkan bintu labun, onta umur 2 tahun, untan yang perempuan. Fa idza balagat sittan wa arba'in ila sittin fa fiha hiqqatun. Kalau sudah memiliki 46 hingga 60 onta, maka mengeluarkan hiqqah, onta 3 tahun yang lebih dewasa lagi, lebih mahal. Hadar waqtul jamali. Fa idza balagat wahidatan wa sittin ila khamsin wa sab'in. Kalau sudah sampai 61 hingga 75, fa fiha jadaah, maka harus mengeluarkan onta jadaah 4 tahun ke atas. Fa idza balagat yakni sittan wa sab'ina ila tis'in. Kalau sudah sampai 76 hingga 90, fa fiha bintalabun, maka mengeluarkan 2 ekor bintu labun. Ini mulai dari 76 sampai 90, mengeluarkan 2 ekor dari 76 onta sampai 90. Fa idza balagat ihda wa tis'in ila 20, kalau sudah sampai 91 ila ishrina wa mi'ah sampai 120, fa fiha hiqqatani, maka mengeluarkan 2 unta hiqqah 3 tahun. Tarwaqatal jamali, yaitu 2 ekor unta dewasa. Fa idza zadat ala ishrina wa mi'atin, kalau sudah lebih dari 120 unta, fa fi kulli arba'in,
bintu labun, maka setiap tambahan kelipatan 40 120 tambah lagi 160. Jadi kalau 120 125 mengeluarkannya masih yang sebelumnya, yaitu bintu labun, mengeluarkan hikoh 2, mengeluarkan hikoh 2. Tapi kalau itu kalau masih 120 atau 127. Tapi kalau sudah 100, kalau sudah 140 maka mengeluarkan bintu labun. Dan setiap 50 tambah 120 tambah 40, setiap kelipatan 40 mengeluarkan bintu labun, setiap kelipatan 50 mengeluarkan hikoh. Bintu labun itu 2 tahun, onta 2 tahun, hikoh onta 3 tahun. Wa man lam yakun ma'ahu arbaun minal ibili falaisa fiha shadaqun illa ayyasha'a rabbuha. Kalau masih punya 4 onta maka tidak wajib sedekah atau tidak wajib zakat. Kalau baru 4, jadi wajibnya 5 onta, tidak wajib sedekah, kecuali kalau memang rabbuha ini pemiliknya ingin menghendaki sedekah, boleh. Fa idza balagat khamsan minal ibli fa fiha syatun. Tapi ini yang tadi kita singgung, kalau sudah 5 onta maka mengeluarkan 1 ekor kambing. Selesai onta, berikut ini kambing. Wa fi shadaqatil ghanami fi sa'imatiha idza kanat arba'ina ila 20 wa mi'ati syatin. Maka dalam kewajiban zakat kambing ini fi sa'imatiha, dalam yang digembalakan. Kemarin sudah kita bahas, kalau kambing atau ternaknya itu tidak digembalakan di padang rumput tapi ditaruh di kandang, butuh biaya untuk ngempaninnya, nggak wajib zakat. Yang wajib zakat itu kalau dikeluarin makannya gratis, suruh makan di padang rumput, suruh makan di lapangan luas gitu, nah itu kena zakat. Tapi kalau ngurusin sendiri tidak. Namanya saimatil ghanam. Idza kanat arba'ina ila 20 wa mi'atin, mulai dari 40 kambing sampai 120 syatun, mengeluarkan 1 kambing. Fa idza zadat ala 20 wa mi'atin ila mi'atain, mulai dari 121 sampai 200 syatani, 2 kambing. Fa idza zadat mi'atani ila 3 mi'atin, kalau sudah sampai 200 hingga 300 fa fi kulli mi'atin syatun, maka setiap kambing setiap 100 itu seekor kambing. 200 misalnya, kalau 200 2 ekor kambing. 300 tambah, setiap tambah 100 1. 300 berarti 300 berarti 4. Tadi 2 ya, 303, 404 dan begitu seterusnya. Dulu ada namanya Ta'labah. Ta'labah itu waktu baru 40 dia nggak mau ngasih. Makin lama makin banyak. Harusnya 40 kan cuma ngasih 1 doang ya. 120 juga masih ngasih 1, 121 baru ngasih 2. Nah ini udah ribuan ontanya Ta'labah, ribuan. Makin banyak ontanya makin banyak keluarinnya. Sayang akhirnya. Makanya kalau mau ini ya, kalau kita mau zakat atau mau sedekah jangan nunggu kaya. Kalau zakat nunggu kaya makin berat nanti. Sedekah aja udah, sambil ngelatih ini bukan punya saya, ini cuma titipan, keluarin seperti itu. Kalau nunggu kaya makin berat. Fa idza kanat sa'imatur rajuli naqisatan min arba'ina syatin wahidatin laisa fiha shadaqatun illa ayyasha'a rabbuha. Ketika penggembalaan seseorang laki-laki, dia menggembalakan kurang dari naqisah, itu kurang dari 40, maka tidak ada kewajiban sedekah kecuali kalau menginginkannya. Dia angon digembalakan cuma 39, belum wajib. Wa fi hadzal kitabi, dan dalam ketentuan ini suratnya Sayyidina Abu Bakar nih, wa man balagot sadaqatuhu bintu makhadin wa laysat indahu bintu labudin fa innaha tuqbalu minhul hiqqatu wa yu'tihi al musaddiqu 20 dirhaman aw syataini fa illam yakun indahu bintu makhadin ala wajhiha wa indahu ibnu labunin fa innahu yuqbalu minhu wa laysa ma'hu syai'un. Kalau memang ada tadi mengeluarkan onta, sebenarnya tidak punya onta bintu labun, ada hikoh, maka boleh hikoh. Nggak ada onta bintu makhod, ya nggak ada onta hikoh, tapi ada bintu makhod, maka boleh bintu makhod. Jadi boleh yang atasnya.
Paman balagot indahu minal ibili sedekatul jadaah walaysat indahu jadaah wa indahu hiqatun fa innaha tuqbalu. Nah, unta jadaah yang lebih dewasa lagi, lebih mahal lagi, kalau nggak ada jadaah, ada hikoh, boleh diterima hikoh. Wa yaj'alu ma'aha syataini, dan ditambah dengan 2 ekor kambing. Ini stay sarota apabila mudah lahu baginya, bagi pemiliknya. Au isyrina dirhaman, atau ditambah 20 dirham. Waman balagot indahu sadaqatul hiqqati walaysat indahul hiqqatu wa indahul jada'atu fa innaha tuqbalu minhu al jada'atu wa yutihi al musaddiqu isyrina dirhaman. Kalau orang punya onta tapi yang ingin dikeluarkan itu tidak ada hikoh, harusnya hikoh tapi dia nggak punya hikoh, punyanya jadaah, maka dia boleh mengeluarkan jadaah. Paman balagot indahu sadaqatul hikoh walaysat indahu illa bintu labunin fa innaha tuqbalu minhu bintu labunin yu'ti syataini au isyrina dirhaman. Sama seperti tadi juga, kalau nggak punya onta bintu labun, onta hikoh tapi punya bintu labun, itu nilainya lebih murah bintu labun, maka bisa diterima tapi dengan menambahkan 2 ekor kambing atau 20 dirham. Wan balagat sadaqatu bintu labunin wa indahu hiqatun fa innaha tuqbalu minhu liqah wa yutul musaddiqatu isyrina dirhaman aw syataini. Jadi kalau nilainya itu kurang, ditambah atau ditambal dengan 2 ekor kambing. Jadaah dengan bintu labun itu mahalan jadaah. Dia pengen mengeluarkan harusnya onta jadaah yang usia 4 tahun lebih, nggak ada, tapi adanya bintu labun, boleh keluarkan bintu labun tapi ditambah 2 ekor kambing gitu. Laisat indahu wa man balagat sadaqatu bintu labun wa laisat indahu wa indahu bintu mahot fa innaha tuqbalu minhu bintu mahot wa yu'ti ma'aha isyrina dirhaman aw syataini. Wala yukhriju fi sadaqati harmatan wala data iwarin wala taisin illa ma sya'al musaddiqu. Tidak boleh mengeluarkan yang cacat, ya, tidak boleh mengeluarkan yang sudah tua renta, maksudnya binatangnya harus yang masih segar dan masih sehat, tidak boleh yang cacat. Wala yajma'u bainal mutafarriqin wala yufarriqu bainal mutajami'in khasyatas shadaqah. Enggak boleh menggabungkan antara yang terpisah dan memisahkan yang terpisah, dan memisahkan yang tergabung. Dia udah punya 5 onta sebenarnya, wajib zakat belum tuh 5? Wajib 1, tapi yang 2 dititipin, dipulangin ke Brebes. Biar apa? Biar nggak ketahuan sama petugas zakat. Maka yang seperti itu nggak boleh, curang namanya. Di sini ditulis oleh Sayyidina Abu Bakar, la yuhriju fi sadaqati la yajma'u baina mutafarriqin wa la yufarriqu baina mujtami'in. Kalau yang memang udah punya dia kumpul, nggak boleh dipisahin hanya untuk lari dari kewajiban zakat, nggak boleh. Begitu juga nggak boleh memisahkan yang menggabungkan yang sudah terpisah. Terpisah sebenarnya bukan punya dia, tapi punya abangnya. Nah terus digabungkan, yuk keluarin zakat, nggak usah, nggak boleh juga. Jadi miliknya masing-masing. Wa ma kana khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Kalau memang itu milik 2 orang, campuran maksudnya khalitaini, fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah, maka keduanya dikembalikan antara 2 orang yang bersekutu itu bisawiyati dengan sama. Nah, tergantung kesepakatan orang ini mau ngeluarin zakat atau enggak. Orang punya kambing nisabnya 40, tapi 20 punya Bang Gunawan, 20-nya punya Bang Udin. Sepakatan ngeluarin kan nih, nah, dibalikin ke 2 orang ini. Yaudah kita ngeluarin 1, boleh kalau sudah sepakatan. Rawahul Bukhari fi sahihi, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kalau sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini sahih, dan ini bisa dijadikan dasar hukum. Dasar hukum, karena untuk dasar hukum itu harus hadis yang sahih. Bicara tentang hukum harus sahih. Tapi kalau bukan bicara hukum, seperti bicara amal-amal atau amalan-amalan yang utama, kayak nisfu Sya'ban atau sholat tasbih atau jamaah berjamaah di masjid tahajud misalnya, kalau bukan bicara tentang halal haram, bukan bicara tentang hukum, maka boleh pakai hadis di bawah yang sahih, nggak apa-apa. Dhaif pun masih boleh kalau untuk keutamaan amal.
Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, ini Sayyidina Abu Bakar menuliskan ini sebagai ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini adalah sebuah athar lagi atau sebuah peninggalan, artinya yang pernah dilakukan oleh para sahabat itu kita jadikan dasar hukum, dan itu adalah kontribusi yang baik dan kontribusi yang paling bagus untuk kelanjutan atau untuk kelangsungan Islam. Dan demikian juga para ulama, ya lebih-lebih para sahabat ini juga memberikan ketentuan-ketentuan, mencontohkan kepada kita dengan perilakunya dan juga dengan ijma atau kesepakatan sahabat, dan ini terus dilaksanakan, ini terus dilakukan oleh orang-orang setelahnya, oleh kita. Nah, yang seperti ini namanya sunnah yang baik atau tradisi yang baik. Ada yang kelihatan, ada juga yang nggak kelihatan. Yang kelihatan yang tertulis seperti suratnya Sayyidina Abu Bakar ini, yang tertulis seperti yang dihafal oleh para sahabat akhirnya dibukukan oleh Imam Bukhari misalnya. Nah, itu semua adalah peninggalan-peninggalan dan jejak-jejak Rasulullah SAW yang bisa kita amalkan, yang bisa kita saksikan. Yang ingin saya sampaikan di sini, itu semua sesuatu yang bermanfaat. Bisa jadi kelihatan yang meletakkan dasarnya, bisa jadi nggak kelihatan juga. Yang nggak kelihatan itu banyak. Di Indonesia yang pertama kali ngadain tahlilan pakai berkat siapa ya? Nggak ada yang tahu pasti. Siapa yang pertama kali malam pertama, malam kedua, malam ketiga ada berkatnya gitu. Kita kan nggak tahu. Tapi itu sunnah, itu sebuah sunnah yang baik. Sunnatan man sanna sunnatan hasanatan, itu sunnah yang baik yang kalau dilakukan maka orang yang melakukan pertama dapat pahala semisal orang-orang setelahnya. Jadi kita yang tahlilan dapat pahala. Nah, pahala kita yang tahlilan ini digandakan, dikasih juga yang pertama kali nyiptain tahlil. Ini pentingnya tradisi Rasulullah, kemudian setelah Rasulullah para sahabat, setelah para sahabat murid-muridnya sahabat yang namanya tabi'in, ada yang dikenal siapa yang memulai pertama kali tradisi ini, ada juga yang tidak dikenal sebagaimana ulama-ulama kita Wali Songo dan murid-muridnya Wali Songo yang pertama kali nyiptain ada tahlilan, ada selamatan, selamat aja pokoknya ya, sampai orang meninggal selamat, masih selamatan, orang masih ini mau khitanan selamatan juga, syukuran atau kenduri maksudnya. Kenduri ini yang pertama kali menciptakan, ini adalah orang yang melakukan sunnatan hasanatan. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar di sini menuliskan catatan resmi sebagai hukum nisabnya hewan ternak, maka ini akan dilaksanakan terus dan akan jadi sebuah amal yang tidak putus pahalanya. Para sahabat, demikian juga yang lain. Imam Syafi'i, madhabnya Imam Syafi'i yang kita kenal, wudu dari muka, rukunnya pertama niat, kemudian nggak perlu digosok, nggak apa-apa kalau Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik wajib digosok, rambut cukup sebagian aja, begini aja cukup nih. Gitu doang Imam Syafi'i boleh. Itu wudunya siapa? Wudunya Imam Syafi'i. Sampai sekarang kita kenal. Nah, ini pahalanya ngalir terus buat Imam Syafi'i. Semua. Nah, lebih-lebih junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak hanya memperkenalkan ilmu-ilmu zahir seperti zakat, wudu, tapi juga memperkenalkan kita tentang ikhlas, tentang tawadu, tentang bahayanya riya, bahayanya takabur. Itu diajarkan oleh Rasulullah. Ini tentu akan menjadi kebaikan-kebaikan yang terus mengalir untuk Rasulullah, untuk para sahabat. Mudah-mudahan kita bisa meneladaninya, mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.